Ini mau tanya, insya Allah betul sekali dari panjenengan. Ini tentang laki ya, tentang berdiri aja berdiri itu. Kalau nggak masalah saya sama mereka, yang ada orang masalahnya. Kalau berdiri tentang tafsir yang biasanya tafsir adat, isyarah, adadiyah. Yang biasanya kalau seperti ulama itu mentafsirkan Lailatul Qadar yang jumlahnya dimaksud dari jumlah dan seperti yang pernah juga 21 dimaknai seperti itu. Apa 21 nggak tahu. 21 surat 21 ayat 2. Oh gitu. Kalau makna itu nggak tahu. Tahunya saya kan 212 Jakarta ini. Terus ada lagi sekarang muncul buku matematika Quran atau yang seperti biasanya dengan tentang kajian Al-Quran yang menghitung adat matematika Quran sehingga muncul teori apa bu Istana Sulaiman di Borobudur itu kan melewati syarat jadi Arab itu dewan ya tafsir syarat masalahnya dijawab. betul tentang Masalahnya dijawab tanya berikut. menurut pendapat jenengan tentang Ya masalahnya siapa? masalah saya tentang tafsir adat kan ulama ada yang juga di seperti Lailatul Qadar hari ke-27 Ulama siapa? Kamu baru dengar dari Anda. sering diperdayakan yang balik Balik. Ulama sama balik itu beda. Santai aja, masih murid kalau tidak tahu ya Pak. Ayo sekalian langsung tiga, jangan tiga apa? Apa takut kurangan? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja yang kami tanyakan terus mengenai ru'yatul Nabi terhadap Allah, ru'yatul Rasulullah kepada Allah. Hal ini pernah saya membaca dalam kitab Sahih Muslim, riwayat daripada Abu Dzar bahwa beliau itu bertanya kepada Allah. Satu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, hal ra'aita rabbak qala ra'aitu nuran. Ini menunjukkan bahwa Masa orang itu nuran gitu tagnya? dalam tafsir Enggak yang di Sahih Muslim masa tagnya gitu? tulis Nuran anak urahu. Firman Bukhari seperti itu. Enggak, tapi yang benar nuran urahu. Nuran ani arahu seperti itu dalam tafsir yang lain. Dalam hadis yang lain seperti itu. Enggak ada yang di Muslim aja, maksudnya biarkan. Karena kamu nyebut Muslim, kalau riwayat lain ada urusannya Muslim. Terus saya itu setengah apal sama Muslim pernah. Yang sahih, yang tag Muslim tuh ya. Di HP saya ada. Enggak, roa itu nuran gitu. Roa itu nuran. Masa ya, coba lihat lagi. Enggak boleh. Yang Muslim loh ya, jangan yang mana. Masa iya? Kalau iya ya keren ya, masa iya? Setelah itu kan riwayat Aisyah kan yang nggak percaya itu. Atau ke Fasyari itu. Kalau Aisyah kan nggak percaya. Namanya siapa kok keren ya? Namanya siapa? Toyib Ali. Siapa? Toyib Ali. Toyib itu maknanya wangi, Ali turun. Nah kalau di Muslim ada tag itu luar biasa. Mungkin sebagian riwayat buat tagnya. Wa fi sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbaka faqala alaihi salatu wasallam ra'aitu nuran. Itu kitab apa itu? Dalam penyampaian daripada Al-Imam Ibnu Baz. Oh ya. Makanya saya itu heran. Ada yang punya Muslim asli, nanti dicari tag aslinya. Itu kutipan itu sudah. Iya, kutipan bukan dari kita. Wa fi riwayat ukhra nurun anni arahu. Anak. Nurun Bacanya Ani apa anak? Ani.
cancel. Enggak, coba ada ambilkan soal riset di satu ada yang gampang kan yang dekat kamarnya yang gampang, yang salah satu aja ngambil yang di kamar yang enggak aneh-aneh kitabnya yang umum. Silakan ditanyakan dulu. Enggak ada, dibacanya aja masih masalah. Kalau dibaca Anna berarti Allah itu nur. Bagaimana saya bisa melihat itu? Kalau dibaca Anna kan kaifa. Sama tak Islam kan bukan macam-macam itu. Kalau dibaca Anna maknanya kaifa, kayak Anna lagi hadza. Kaifa. Paham ya? Jadi itu beda jauh. Kalau Andi kan nuron, Andi satu ingsun itu beda sekali. Makanya pentingnya ngaji. Gak bisa kalau kamu sama saya sembarangan gitu, gak bisa. Fanatik. Ayo sekarang boleh, ayo Anna sama Andi ayo, boleh aja boleh, kayak pemilu. Apa Anna? Jangan anut harokat ya, mandiri maksudnya. Jangan anut harokat yang dikit. Kadang muhakiknya juga ada alim, kadang beloyon. Sekarang harokat itu kira-kira harokat itu kiai alim alama apa orang yang tulisannya bagus? Kira-kira aja yang dipercetakan itu. Gak mesti, gak jaminan kalau harokat itu. Sama sering nggak baca kitab harokat tambah bingung? Ya, saya nggak memvonis wajib Anda, enggak. Saya tanya aja sama dia, Andi apa Anda? Kalau kamu yakin ya saya ikut sama nggak? Ya berarti ajaran masing-masing. Loh, karena semua pertanyaan Anda itu dari cara baca. Ya sudah, sama ngomong aja sekenanya sudah. Mengenai apakah benar bahwa Rasulullah itu melihat secara kasat mata kepada Allah? Karena kan orang-orang Mu'tazilah tidak menyetujui hal ini, bahkan mengatakan enggak, Rasulullah itu tidak melihat langsung kepada Allah. Ya itu khilaf itu kan terkenal sekali. Cuma bacanya kamu itu dulu. Kamu bacanya ala siapa? Andi apa Anna itu? Kitab kamu ada ayatnya, ada titiknya. Ada. Baru dengerin. Allah karim. Ternyata di sini ada orang aneh. Enggak, makanya saya latih. Kalau baca kitab itu beberapa kali, takutnya nanti Ani ada. Kalau naskah yang Ani pakai ya, bisa aja kitab yang lain tambah ya, berarti kemungkinan alif bengkok ya. Kalau alif bengkok kan baca jauh. Kayak Anna lagi. Mungkin semua nanti dulu, nanti dikonfirmasi. Kalau melihat itu dipakai istidlal Nabi gak melihat, itu kan dipakai Wahabi untuk istidlal Nabi gak melihat kan? Nah iya, kalau dipakai istidlal Nabi gak melihat, tentu bacanya jangan nurun Ani Allah. Kalau itu kan berarti Nabi melihat. Paham ya? Iya, maksudnya mustan itu dalam kitab kan mau bilang Nabi dari. Tapi dengan terkait seperti itu kan maknanya apa? Coba jangan lagi ya Mas Taib. Tak kasih waktu jeda untuk jadi orang alim 10 menit. Duduk dulu aja, santai duduk. Siapa yang punya pembanding cara baca? Gak apa-apa berdiri. Ini enggak Imam Syafi'i, kamu lawan enggak kualat santai. Masa itu? Saya baru denger ini kalau yang baca Andi. Enggak sampean logikakan. Mustadid itu harga kitab, inginnya istidlal Nabi gak ruya apa ingin ruya? Tidak ingin ruya. Nah iya, yang ngutip itu inginnya kan Nabi gak ruya. Tapi kok bacanya Andi Aro atau Bro. Kalau bacanya gitu kan melihat. Gimana? Anda acara apa? Ini gak politik, kalau politik kompromi ya. Nah, coba sama angan-angan aja ya, diam angan-angan.
kitab itu kan ditulis orang yang ingin menjustifikasi, membela diri kalau Nabi itu tidak melihat. Kalau bacanya anti urahu kan berarti Nabi melihat. Paham ya maksud? Kalau sama-sama dipakai dalil itu kan gini, nuron anak urahu. Allah itu nur, bagaimana saya bisa melihat? Dong ya yang saya maksud. Maksudnya ini mungkin ada lama Muslim kan nggak mau. Saya itu makanya begini ya, saya ingatkan ke jenengan. Jangan percaya sama kitab ketika ngutip kitab lain kecuali kamu ngecek kitab lain itu, karena sehebat-hebatnya pengutip itu oportunis, nyari kenanya saja yang sesuai adatnya. Kecuali pengutipnya itu orang fanatik ilmu kayak I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu kalau ngutip kitab seringnya dikutip kan tufah, itu kan intaha hurufi. Itu kalau fair, kalau sedang nggak fair, nah tidak intaha bitasarruf itu ditulis, ya nggak? Kitab I'anah kalau ngutip tufah kan intaha hurufi berarti persis. Kadang terus intaha bitasarruf ini sudah tak modifikasi. Misalnya dari 1 lembar menjadi setengah lembar karena apa? Kesimpulan. Seorang pengutip harus gitu, nggak boleh oportunis. Saya ini orang alim itu serius, bukan alim main-mainan. Nggak boleh. Jadi ya, mentang-mentang dia nyebut Muslim Bukhari terus kita percaya, bukan karena kita suruh dari disiplin, cari cek lagi di Bukhari. Setelah ketemu di Bukhari, cari cek naskah Bukhari yang lain, jangan-jangan beda. Mau video sotin nggak ada ya banyak. Baru saya itu tanya. Yang saya janggal itu kitab itu jelas maunya mu'alifnya itu ingin menafikan Ru'yatul. Nah, dia tuh malah ngutip hadis yang dibaca Ani, makanya saya ekspor. Gimana? Kompromi Ani apa anak? Gak apa-apa, kamu baca Ani gak apa-apa, tapi An ilmin apa? Ya, jadi semenjak saya ini, saya ingatkan pokoknya kalau seminar atau apa saja, enggak harus pas sama saya, coba makalah gitu, ya, supaya pembawa makalahnya ya enak. Terus panitia juga enggak dosa, dolim. Karena panitia nyusuli apa ya? Cara Jawa nyusuli. Supaya saya cepat bikin makalah dikirim, tentu asumsinya minta cepat dikirim biar dipelajari. Ternyata enggak, kan ya lucu. Kemudian gunanya apa, Pak? Minta dimukodamkan, ternyata enggak dipelajari. Makanya panitia ikut dosa kalau kamu nggak belajar. Kalau tahu nggak dipelajari, mendingan tak bawa sekarang sama-sama baru ke Pak? Enggak. Kalau dikirim awal ya karena supaya dipelajari. Jadi latih menghormati ya. Semua ilmu harus dihormati. Ditanya apa tahayyub juga, tahayyub istiqdat. Ya kasusnya kayak ini, ada ani-ana saja langsung ngeper. Karena kamu nggak pernah baca naskah lain kan? Pernah ngecek di Bukhari Muslim langsung? Nah iya. Kalau narasumbernya selain saya mungkin langsung di ACC, keteror sama kamu karena bawa. Kalau saya kan nggak bisa diteror lagi. Mungkin ada yang paham hadis itu, berdiri nerangkan apa? Tidak boleh, karena semua pertanyaan Anda itu cara baca. Sekali dibaca Anda sama Anda itu bedanya jauh. Tapi yang jelas di Muslim itu dibabkan babi nafi ru'yah. Karena itu artinya kan Aisyah barang tuh lakot kofasori gini kelakot sa'altani lakot anadim. Ya itu partai surah. Mangkola inna Muhammad dan Ro'arbau fakot ta'aduma ala wa'il firyahir. Salah sun mantakal lama bihina fakot ta'aduma ala wa'il firyahir. Saya tuh pernah ngapalkan Muslim teman. Ya enggak, terusannya yang Aisyah, Aisyah. Salah sun mantakal lama bihina fakot ta'aduma ala wa'il firyahir. Ada yang Aisyah. Coba baca. Saya itu malah heran. Betul aneh. Gimana coba? Santai aja, mau salah ya Bapak, masih anak-anak, santai saja. Apa sudah Ustaz?
Sembrono kalau pengarang. Kamu siap mencabut pendapat kamu kalau ternyata bacanya anu? Ini siapa yang agak rawes atau agak dewasa di sini? Supaya adil yang baca jangan saya. Kalau saya baca nggak adil. Ini di sini semua itu nggak ada ya-nya, alif bengkong semua. Kalau alif bengkong bacanya nggak mungkin ani, tapi an. Coba ini cek. Coba ngomong di depan hadirin. Kalau di sini pakai alif nggak pakai. Nggak berdiri aja tetap seperti semula tadi. Kamu bacanya ani kan dimaklumatkan. Tobatnya harus dibaca anna, dimaklumatkan. Coba tulisan anna di situ pakai ya apa pakai alif bengkong? Enggak pakai speaker biar jelas. Enggak pakai speaker itu pakai alif bengkong apa pakai ya? Pakai Alif bengkong. Alif bengkong bacanya anna. Jadi nuron anna uro. Allah itu nur. Bagaimana saya bisa melihat? Lah yang roh itu nuron itu takte riwayatnya dipotong-potong, tetap nuron anna roh itu nuron. Makanya roh itu nuron itu kan kutipan. Enggak bisa itu. Itu Wahabi memang ingin ngomong gitu, tapi kalaupun itu yang orang Wahabi memang dia ingin nafsir ru'ya. Orang Wahabi kan inginnya nafsir. Justru itu orang Wahabi gak mungkin baca ani ro'a itu. Kalau ani ro'a itu kan tahakum biru'ya. Kalau anak kan nafsir. Kalau anak kan kaifa arahu wa huwa nurun kan itu. Jelas? Makanya hati-hati. Makanya saya tuh gak suka santri punya martabat sampai. Santri itu harus tahqiq. Ayo, coba pakai alif bengkong apa enggak? Alif coba dibaca, coba haddatsana, baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Rubi an Yazid bin Ibrahim, an Qatadah an Abdullah bin Syakib, an Abi Dzar qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbaka qala nurun anni arahu. Lah yo masih aneh kan. Anna arahu. Jadi bacanya itu gitu, Allah itu nur, bagaimana saya bisa melihat? Dan itu dipakai istidlal dalam konteks nafir ru'ya. Kalau bacanya anni kan isbatur ru'ya. Iya enggak? Lah ada tetap alim, tapi jangan dibanding saya, kamu enggak apa-apa. Gitu. Maksudnya ada tetap dikatakan alim anak-anak enggak apa-apa, tapi jangan dibanding saya. Karena saya coba yang Aisyah itu lafaz saya itu benar, itu setelah itu kan Aisyah. Sing itu salah semantakan lama bina fakot agama Allah wa ilfiriyah. Ada itu mangkola inna Muhammad dan ro'a robbau fakot agama Allah wa ilfiriyah. Firiyah itu kisbah sing fahisah istirah. Jadi itu semua dipakai yang tidak meyakini apa? Ru'yah. Nah kalau dibaca ani berarti isbatur ru'yah kan, ani satu nengson ro'a itu kan gitu. Kalau dibaca anna nafyur. Nah sekarang kalau dibaca ani itu gak ada ya, itu alif bengkong. Kalau alif bengkong apa? Anna. Masa alif sama kasroh? Alif musuhan sama 01. Artinya kalau alif pasti gak kasroh. Kalau gak kasroh bacanya anna. Kalau anna maknanya kaifa. Ya bukan alif istrinya kasroh jadi ani kan aneh. Kan musuhan sama kasroh sampai sekarang. Coba ada saksi lain, kamu siapa yang gitu? Kang, ya sama baca lihat itu alif bengkong apa enggak? Lo enggak harus dua saksi, ini kan pelegalan hukum. Enggak boleh saksi satu. Coba bilang di speaker itu ya apa alif? Alif bengkong. Alif bengkong. Ya coba dicek lagi ya. Berarti enggak jadi tanya toh? Selesai ya? Mas. Itu yang di hati kamu bang pakai ya? Oh enggak ada di HP-nya juga nggak pakai iya yang benar memang enggak masalah saya itu istihad nggak apa-apa, tapi kalau di sini itu bacanya anna kan.
Ya jadi yang hal ra'aita rabbaka qala nurun anna ura. Terus la ra'aita rasulullah maka Allah disebut kita ada qol ra'aitu nurun anna ura. Ini yang Aisyah yang membaca. Kalau Aisyah lebih keras lagi. Salasun mantakal lama bihinna faqat a'zama Allah wa jizan nanti tanda. Laqad kuffa sya'ri. Nah ini. Man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi watin faqat a'zama Allah wa jizan. Wa yaqul qul la ya'lamu fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Jadi kalau jadi saya mohon ya, mungkin bacaan Anda benar, Ani ya mungkin benar, tapi secara disiplin tulisan nggak mendukung. Karena kalau Ani pasti tulisannya pakai apa? Ya, di situ kan pakai alif. Kalau pakai alif, alif itu musuhan sama fathah, sama apa? Kasroh. Lagi pula itu siyaqul hadis tentang nafir ru'ya, bukan tentang isbatir ru'ya. Kelar. Kamu udah sama lu biasa aja. Saat itu kan murid sama guru biasa aja. Enggak ada masalah. Saya juga tetap menghormati kamu alim, baca gitu ya gak gampang. Cuma kalau menurut saya kemungkinan besar membacanya karena siyaqul hadis itu fi nafir ru'ya. Itu kan partainya termasuk Aisyah juga yang baca yang Aisyah. Yang sebelum itu kita tulis Isra Mi'raj. Udah dibaca aja biar baru dapat soal muslim. Pakai speaker biar itu bayar kafarah tadi. Tapi ternyata di HP-nya dia juga alif bengkong kok. Dia aja bacaan ini. Di HP kamu ya apa? Itu alif. Hah? Itu yang bikin HP siapa? Mana tahu ya sama alif. Ini pertanyaan. Iya pertanyaan, tapi tadi setelah dijawab itu yang penanya pun tergiring oleh Andi apa? Anna, gitu. Karena kalau yang baca Andi itu isbatul, misalnya Andi ro'aitu Zaidan, berarti asbatta annaka ro'aita Zaidan. Tapi ketika kamu bertanya apa kamu melihat Zaid? Zaid itu hilang ya, ini belum Anna urau kan gitu kira-kira. Zaid itu mau keloroh tembu itu wong hilang kan? Beda kan? Yang Aisyah. Sudah ketemu? Baca. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا عن ابن أشوب عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قالت إنما ذاك جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتيه في سورة yang mulai ru'yat itu aja yang mulai ru'yat itu man za'ama anna Muhammad dan doa Rabbul faqad ta'zama ala wa itu saya itu yang pojok yang hadis pojok Unduri wala takjili ini itu yang mulai takut kofasa ya itu mulai jangan yang Jibril. حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. الفرية. Ya itu kan benar saya kan. Salasun man takalam minum kal al-firya. Firya itu al-kifbah, dosa besar. Dari kata iftirah. Terus قلت ما هن قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. Nah itu kan kelihatan kan. Artinya semua teks di sini siapnya susunannya tentang nafyur ru'ya. Nah partainya di situ ada Isa sama Abu Dzar gitu. Paham ya? Lah iya kalau partainya nafyur ru'ya kira-kira bacanya apa coba tadi? Iya, tapi kamu tetap pinter ya, tetap nggak apa-apa keliru depan guru nggak apa-apa santai aja. Dulu Imam Subawa ya keliru, Imam Syafi'i pernah keliru depan, nggak apa-apa. Nggak maksudnya itu nggak masalah.
Nah, kamu harus syukur terselamatkan karena ketemu saya. Nah, fatwa repotnya nanti keliru difatwakan gitu. Terus saya sampai sekarang masih belajar. Tanya Isot, saya sampai sekarang masih belajar debat sama Gus Naji, Gus Gofur ya biasa. Sampai sekarang masih istighfar. Saya masih sekarang nggak siap ketemu kamu dia istighfar. Cuma ada kayak gini acaranya. Langsung 4 mata 1 jam bisa beberapa kitab. Saya sampai sekarang ya nak diri kitabnya bangun ya biasa kadang saya konfirmasi ke beliau. Ya biasa. Makanya saya ibarat pemain bola itu pemain aktif, masih saya jadi pemain nasional. Karena kalau pemain nasional di Inggris itu kan tanya di liganya dipakai enggak, kalau enggak dipakai kan enggak dipakai. Saya ini pemain aktif, jadi masih belajar. Ya jelas kan kalau melihat Aisyah di situ apa? Siyakul hadis dipakai mustadilan biman irru'ya atau binafsir ru'ya, ya kan? Nah kalau nabi ru'ya siyakul hadis ya polanya digiring ke sana. Berarti kalau bacaan ru'ya itu ra'is batur ru'ya, tapi kalau anda urahu nabi. Tapi sama tetap pinter ya, harus diakui bisa baca ini ada gampang. Cuma ya tadi memang guru itu penting, konfirmasi itu penting. Tidak sampai sekarang. Karena saya memang pernah ngapalkan muslim. Sama Gus Bab benerannya bang. Beberapa kali juga dicek bang. Bukan sampai hafal betul ya enggak, tapi ya lumayan saya lah enggak pakai HP. Makanya saya langsung kaget tuh, kok ada yang bacaan langsung kaget. Itu kan hadis partainya bener, langsung ingat. Kebetulan saya tidak punya masalah ingatan. Makanya saya ada apa kalau seminar karena saya emang hafal. Banyak kalau bawa HP kalau gitu. Pada dapati apa? Kalau saya nggak ada masalah dengan hafalan. Jelas ya? Nuron, an. Yang benar baca itu uro gitu. Tapi tadi aro ya nggak apa-apa. Aro ya aro berarti mudaranya aro. Tapi ulama dulu biasa baca uro juga ada. Mereka aroni Allah. Tapi aro ya nggak apa-apa kayak itu ini aroni asiru. Ya nggak apa-apa lihat-lihat penting. Ini penting. Makanya kalau ngaji seperti tadi saya fatwa saya saran saya satu itu dipelajari. Siyakul hadis itu tentang apa? Nanti kalau kamu tahu arah tabwidnya itu untuk Nabi Ruqyah, ya berarti nanti ya kira-kira bacanya anna. Karena kalau baca ani munakir antara siyakul hadis ingin Nabi Ruqyah, ternyata kamu baca ani. Kalau ani kan tahakkum diwujudin. Ya, kelar ya. Ya udah. Pertanyaannya agak jadi berarti. Iya, karena istilahnya gugur ya. Ya jelas anak kan? Anak ya? Ya jelas anak pakai alif bengkong mau nggak mau kalau secara disiplin kalau alif bengkong nggak mungkin ya. Nah yang roh itu hunuran itu taktek kan, namanya hadis di taktek. Makanya yang roh itu hunuran kan di paling belakang kan, ditutup di akhir bab. Ya jadi apa aja kalau bisa nurun anak uro atau nurun anak aro. Soal A sama U itu sama ya sayang. Cuma kalau di umumnya G baca A karena biasanya G kan pikirannya aro ya ri, aro ya ro ya, roa ya, roa ya ro. Ya. Berarti roa ya ro terus mutakalim aro. Sekarang kalau matinya aro yuri, aro yuri berarti kan uri kan gitu. Terus biasanya orang-orang yang usul sama Allah merasa semuanya itu dari Allah, makanya tidak mengklaim tahu tapi ditahukan. Makanya bacanya gitu. Jadi orang itu kelihatan tingkat walinya orang cara baca aja. Karena yang wali-wali itu kan dekat sama Allah, makanya spontannya bilang uro bukan aroni Allah. Mergo di Quran apa? Litahkuma bainan nasi bima araka. Apa? Bima araka. Bima kan perkara aro sing meruhno ka ing sira sapa apa. Araka. Berarti kalau dimajulkan uro dikasih tahu. Kalau ditamamkan aroni Allah. Kalau dibuang uro. Jelas? Paham. Ya, belajar lagi ya. Terus punya mitra debat. Jadi gak boleh meskipun kamu sudah alim belajar harus ada mitra debat. Mitra sultan kan. Supaya ada kontrol apa? Ada kontrol. Karena kita tidak mungkin mustakil fil ilm, nggak mungkin harus ijtihad jimai bareng-bareng. Saya sampai sekarang masih belajar. Tanya Habib Sofie, saya sampai sekarang belajar sama Gus Naji gitu. Saya baca karangan-karangan mereka. Tiap ketemu yai ya saya baca.
Bahkan saya berkali-kali baca kitab beliau, kalau ketemu sampai sekarang dia kitab punya kondi ya. Ini maksudnya nggak? Iya, aku nggak hadis ini, nggak hadis itu dia sampai berjam-jam. Makanya saya pede baca kitab. Karena di depan bangun saja saya ada disalahkan, masa di sini disalahkan. Itu kan mengurangi harkat dan martabat. Ya ini guyon aja, tapi memang gitu aturannya ngaji memang begitu. Makanya apa semua tradisi ngaji dulu itu muridnya apa? Sama tahu tak Imam Syafi'i ketika ngaji matok yang baca Imam Malik Imam Syafi'i. Ketika Imam Malik mentasihkan matok, Imam Malik yang baca. Jadi gini kamu tahu ya, tak beri nasihat semuanya tak kasih. Imam Malik itu alim-alimnya orang Bugis. Ketika ngarang kitab itu belum punya nama. Terus dia kepikiran kitab itu sah setelah dilegalkan sekian ulama. Soalnya lagi, kitab ini sah sekian setelah dilegalkan sekian ulama, disahkan sekian ulama. Akhirnya masyhur ngendikan dulu. Sama siapa makalahnya? Aratu kita bihada ala sab'ina min fuqaha il-Madinah faqulluhum wa'ta'ani fasammaituhu al-Muwatta'. Jadi dia pertama nggak dikasih nama gitu. Setelah dikarang, dia tahu kalau dia potensinya salah, namanya orang dibawa kemana-mana. Kira-kira disowankan saya, mungkin ya kalau kamu hidup sudah disowani kemana. Arab tuh kita dihada ala sab'ina min fuqaha il-Madinah. Kitab ini tak pertontonkan, tak perlihatkan ke 70 orang ahli fikih Madinah. Karena apa? Ilmu itu butuh konsensus, apa? Butuh kontrol, apa? Terus fakuluhum mu'ato'ah, ternyata semua itu menyetujui. Mu'ato'ah maknanya dapat fasam itu al-muwatta', maka jenis al-muwatta' kitab yang sudah disetujui. Itu Imam Malik, kamu yang aja baca kitab sendiri. Imam Malik saja mau menentukan bacaan itu nunggu konfirmasi 70. Imam Malik, apalagi kalian yang masih culun-culun gini. Loh, tidak apa-apa, memang kalian masih anak-anak dibanding Imam Malik maksudnya. Jadi tradisi konfirmasi itu penting ya, cari teman-teman yang ilmunya level yang agak-agak sudut, jadi gelem bantah. Ketemu khusnudon. Macam ini kan, ini derek mau. Orang musyawarah itu jenenge dukun jenenge. Jadi biar tahu. Ya jelas ya, tak ulang lagi ya. Arad tu kita bihada ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Faquluhum wa ta'ali fasammaituhu al-Muwatta'. Makanya al-Muwatta' mujma' itu muttafaq. Jadi dikonfirmasi. Apa? Rasulullah Quran alimnya ketika beliau ragu terhadap usulannya dulu. Ya kan? Rasulullah nih ketika ragu tanya tadi, ahakun matolahu dul yatin, apa betul tadi yang katakan dul yatin? Rasulullah itu aja konfirmasi. Tidak mentang-mentang aku Sayyidul Khalq, kita tanya Allah ya anda tanya. Ahakun matolahu dul yatin. Mereka jawab, na'am ya Rasulullah. Jadi konfirmasi itu udah. Jadi kamu tidak usah merasa turun derajat kalau apa? Jadi cari teman 4 atau berapa yang alim-alim yang agak seudon tadi. Karena kalau nggak seudon terus oke jadi musyawarah nanti. Ya mau oke. Nanti kan baca ana aroh di situ ani kan. Wong aroh itu nganggo alif 5 kali. Masih situ kan. Oh ana. Kan apa? Ya mereka nak ani berarti tahakum diwujudi ru'ya apa kalau hadis musakun binafsir. Tatokan kan keren. Itu hijau. Boleh konconnya sing lagi. Boleh ini macam ini. Terus deja satu-satu. Alif, nun. Jadi ilmu itu butuh apa? Nah kenapa saya minta sampai ikut baca begini? Dulu itu Abu Bakar As-Siddiq itu khalifah, Umar juga khalifah. Itu pernah ketemu orang Bedui. Nanti kalau nggak percaya cari di ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mislu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlin. Singkat cerita Abu Bakar menjawab, Abu Bakar saya bunuh ini lalu bedanya apa? Masyhur. Abu Bakar juga Umar karena ini memang dua peristiwa dipanggil. Carikan saya Abdurrahman bin Auf. Si Arabi tadi menjadi Bedui kok. Amirul Mukminin tanya gitu aja gak bisa baru nyari orang. Ternyata Abu Bakar ya tersinggung juga tapi dia diam. Abdurrahman datang. Bicara bukan Abu Bakar, menurut kamu ini jajaknya apa? Juga beliau memutuskan ini jajaknya misalnya ada pusat menyembelih apa kamu? Terus kata Abu Bakar, saya dan ini memutuskan kamu menyembelih kambing. Si Beduinya tetap, kamu itu Amirul Mukminin tanya gitu aja kok tanya orang lain. Abu Bakar marah,
goblok bocah goblok. Maksud panggil jahil mong goblok bocah goblok. Allah itu dawuh yahkum bi dawa adlin wa ana adlun wa hada adlun. Saiki lagi dari dawa adlin. Allah itu memerintahkan yang memutuskan dawa adlin orang dua, kalau saya tok namanya satu. Makanya minta bantuan Abdurrahman. Dah paham mungkin. Makanya saya nyuruh sampean itu supaya ta'assi bil Quran, apa ta'assi? Meskipun sampean ya percaya saya, kalau nggak percaya nggak ngundang saya kan. Tapi tetap secara ta'assi bil Quran nggak boleh saksi satu itu nggak boleh, harus yahkumu bihi dawa adlin. Wa ana adlun wa hada adlun, lagi jadi adlan. Kayak apa fanatiknya ulama? Abu Bakar Amirul Mukminin Khalifatul Rasulullah itu saja memutuskan sesuatu konvert. Saya ini santri, saya ini mustaqil. Apalagi yang sok sing dipengaruh-pengaruh. Jatuh mau, mentang-mentang melalui terus fatwa. Seakan-akan dapat legal diri enggak. Kadang-kadang orang enggak benar. Itu enggak adil. Apalagi mubalek. Ibu-ibu kok ditanya hukum. Nggih, Bu, nggih. Mana ada hukum diserahkan pengesahannya sama ibu? Masa hukum wa rasulih konfirmasinya nunggu ibu, mama ya. Memangnya kita sandi ya. The power of mama. Saya tuh paling tersinggung. Hukum wa rasulih kok terus. Nggih, Bu, nggih. Jawabnya ya gitu semua. Tapi ada yang sedang mangan jajan, ada yang ngejar anak ya, ada yang nurok anak. Terus si Mubarak tadi GR bahwa omongannya disahkan hadirin, berhadirat tadi. Gak boleh, maksudnya ya ambil ilmu apa? Saya sampai sekarang tuh masih baca karangannya Bang Krisnadi, tulisannya semua karangan di Indonesia, meskipun lama sekarang ya, meskipun kecil-kecil, supaya saya tahu pikiran orang. Ya tentu saya harus setuju, kadang ya tidak apa. Tapi kan kita tahu cara berpikir. Saya pernah datang Pak Quraishi bertokan tafsir sama Profesor Zaini. Jadi dari pondok karuan saya sering dididik bangun bapak saya. Dari akademisi orang-orang Jakarta yang anti tafsir. Saya pernah beberapa kali punya tamu tafsir dari Mesir, dari India. Saya pernah punya tamu min Sibti Abi Bakar Siddiq, totokan tafsir. Jadi saya ini ketemu orang sudah macam-macam. Termasuk sekarang ketemu dia. Mungkin suatu saat saya baca Nurun Ani Roh itu. Ketika ditanya, Gus dapat yang dari mana? Dari Kantoyib. Atau kalau kurang keren, dari Bang apa? Kalian yang nggak pernah pulang gitu. Iya, kalau lagu Bang Toyib itu nggak pernah pulang. Iya. Sering pulang. Enggak, ya tak ulang lagi ya. Jadi kita ini at-ta'assi bil Quran ya Pak. Kata Imam Malik gimana? Aradtu kita bihada ala sab'ina faqihan fuqaha'il Madinah fa kulluhum fa hadha Malik a'lamun nas bil Madinah. Tapi ketika Allah bagi kita dia enggak pede sampai dikonfirmasi faqihan. Itu saja bukan miswatan ya. 70 orang ahli. Sehingga kenapa Imam Malik ketika pakai hadis mursal diterima? Dulu teori zaman Imam Malik, man asnada itu berarti dia curiga. Wa man arsalah fakot kafar. Jadi cara teori Imam Malik, ada orang kok memursalkan hadis berarti ini saking populer. Apa? Makanya dia iktifa bil mursal. Misalnya gini, Mbah Hasyim Asari populer enggak? Enggak, jawab saja. Populer kan di Endo. Terus kamu kalau cerita gimana? Menurut Mbah Hasyim begini, dawuh Mbah Hasyim begini. Padahal kamu sampai Mbah Hasyim kan mesti lewat satu atau dua orang, ya enggak? Kalau saya misalnya aja lewat Mbah Mun, Mbah Karim baru Mbah Hasyim. Karena Mbah Mun pernah ngaji Mbah Karim misalnya. Atau Mbah Mun, Mbah Mat Sarang, Mbahnya atau Mbah Hasyim. Tapi karena saking populernya Mbah Hasyim, kita gampang aja nukil dawuhnya Mbah Hasyim. Atau kalau di sini mungkin dawuh Mbah Khalil, dawuh Mbah Nawawi awal. Perlu syarat enggak? Enggak kan? Karena apa? Populer. Dulu di era Imam Malik, hadis mursal itu keren. Waman arsalah fakot kafaka. Kalau orang berani memursalkan hadis, artinya dia yang bertanggung. Terus era Imam Bukhari ya tentu. Era Imam Bukhari itu sudah banyak hadis palsu. Terus Imam Bukhari nyaratkan ar-rawi itu al-luqi wal mu'asyar. Era Bukhari syaratnya lebih ketat, apa? Lebih ketat. Akhirnya karena Bukhari kualifikasinya lebih ketat, terus akhirnya asal kutub ada kita bilang itu Bukhari. Zaman Imam Muwatta yang enggak
ma tahta adimi sama kita pun as-sahhu minal muwatta. Zaman itu ya begitu, Pak. Ma tahta adimi sama kita pun as-sahhu minal. Jadi orang tuh harus tahu sejarah. Ya sama. Ketika yang cerita Basim itu bangun atau Mas Nawawi dari Sikop, kita langsung percaya. Dan ketika Nyun Sewu yang cerita itu NU yang agak liberal, kamu langsung percaya apa tatap? Kira-kira saja. Tatap dulu ya, kira-kira seperti itu. Ada masa kita ittifaq bil irsal, ada masa kita wajib tatap. Yes. Semua itu ada ilmunya, ada muqtadal. Jelas ya? Udah kan ya? Ya saya kira demikian. Nanti diteruskan jam berapa? Nanti itu ya, tak beri materi yang jam berapa tadi? Nanti pakai jam Selasa jam 5 ya bisa. Saya nanti datang jam 5. Jam 5 juga habis. Bisa saja. Oh, Allah karim. Waktu sudah kiri ya. Jamnya pakai apa? Istiwa itu hanya ada di segi. Istiwa itu adanya malah di Kalimantan ya. Fatul istiwa di Indonesia yang paling pas. Saya ini ngaji dari berbagai ilmu, nggak bisa kamu tipu. Ya, tapi saya senang kok. Sampai jujur gini senang, tapi saya mohon sekali. Saya ini syarat saya begitu. Jadi kalau ingin alim, kalau belajar. Ya, kapan-kapan kalau makalah sama saya pelajari. Supaya kalau tanya ya muncul. Kalau dia nggak akan paham, kan keren semua. Ya. Ya, kalau tanya, kalau dia nggak karena sudah paham. Yang penting jangan pakai doa. Bismillahirrahmanirrahim.